Yo, halo semuanya, kembali lagi ketemu dengan saya Gus Purwanto, dan hari ini sangat kacau di sini. Ada petir, hujan, tulisan dan lain sebagainya. Karena kita hari ini akan bermain teks dan efek di After Effects. Saya akan awali project saya kali ini tidak dengan lembar kosong, tapi kita mulai dari project yang sudah ada, yaitu Bima yang ada wayangnya kemarin. Anda bisa cek link dan description-nya pada tutorial sebelumnya. After Effects di sini hari ini kita akan coba belajar sedikit mengenai penambahan elemen teks di After Effects yang sebenarnya cukup mudah, yaitu ada di sebelah sini. Seperti biasa, Anda cukup klik icon T yang ada di sini dan ketikkan di layar. Saya bisa ketikkan di sini wayang. Opo kowe lali? Aduh, wayang. Gitu aja ya. Propertinya ada di sebelah sini. Anda bisa atur font, ukuran dan lain sebagainya. Untuk warna ada dua, seperti biasa ada warna isi dan warna garis. Untuk warna isi kita bisa ngatur seperti ini, atau saya ganti dengan warna yang lain, kuning misalnya. Untuk warna isi kita bisa blok dulu dan saya ganti warnanya misalnya ke kuning. Kemudian untuk warna garis saya bisa ada sebuah kotak di bawahnya ini, saya akan double klik dulu, saya ganti warna yang lain, mungkin kontrasnya dengan merah atau oranye ya, yang komplementernya. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk modenya kita bisa milih stroke over fill, fill over stroke, ukuran stroke-nya juga bisa kita atur, ukuran fontnya terutama kita bisa atur juga, dan lain sebagainya. Dan tentu saja properti-properti dari standar dari karakter. Oke, perlu Anda ketahui, After Effects juga memiliki efek-efek untuk teks, dan untuk nyarinya mungkin akan lebih mudah jika kita menggunakan Adobe Bridge. Cara pakainya kita tinggal pakai di Effect and Preset. Di sebelah sini Effect and Preset ada sebuah icon option ya. Di sini kita akan klik kanan atau mungkin klik aja, dan saya akan pilih yang namanya Browse Preset. Ini langsung dibukukan yang namanya Adobe Bridge. Adobe Bridge itu semacam Windows Explorer-nya buat Adobe ya. Jadi kita bisa nyari apapun sehubungan dengan Adobe yang diinstal di sini menggunakan Adobe Bridge. Nah, salah satu folder tersebut ada yang namanya teks. Nah, teks ini berisi semua animasi ataupun template yang bisa kita terapkan pada sebuah teks. Seperti misalnya untuk animate in. Di sini banyak banget animasi, dan jika Anda klik ada previewnya. Jika Anda klik tidak ada previewnya, mungkin Anda belum menginstal QuickTime ya. Untuk penerapannya ke teks yang sudah ada, saya cukup pastikan saya sudah mengaktifkan tulisan yang saya buat. Kemudian saya akan double klik efek yang ada di sini. Misalnya saya pengen drop in karakter, saya akan double klik dan ini nggak hilang. Jadi kalau saya apply, dia ada di sini. Nih, animasinya sudah ada. Nah, untuk mengatur kecepatan animasi dan lain sebagainya, saya akan buka properti dari teks yang ada di sini yang kita bikin. Saya buka, di sana ada teks, selain transform ada teks ya. Teksnya saya buka dan saya mendapati adanya properti tambahan. Di sini ada yang namanya animator 1. Di animator 1 di sini ada yang namanya ring selector. Saya akan buka ring selectornya dan saya mendapati properti untuk start dari animasinya. Saya bisa atur misalnya animasi saya mulai tidak dari detik 0 tapi detik yang lain, misalnya detik 2 sampai detik 4 misalnya. Maka saya bisa lakukan seperti ini, dan detik 2 baru dia mulai muncul. Kurang lebih seperti itu. Demikian juga untuk properti teks yang lain Anda bisa mainkan, banyak banget. Ada yang tipenya untuk in, jadi ketika masuk, ada untuk out, jadi ketika dia keluar dari sebuah tayangan. Ada juga untuk yang stay, semacam ada curves and spin dan lain sebagainya, banyak banget. So silahkan bereksplor ya di sini. Oke, di sini. Oke. Berikutnya kita akan coba menggunakan efek-efek yang ada di
After Effects, tapi tidak semua kita gunakan. Kita hanya menggunakan dua tipe aja. Di sini kita hanya menggunakan contoh aja. Ada efek yang sifatnya additional, ada yang sifatnya replace. Additional adalah dia memberikan efek tambahan langsung di tempat, sedangkan replace dia akan mengganti objeknya. Nah, untuk yang sifatnya additional, kita harus membuat sebuah tempat di sini. Alangkah lebih baik kita gunakan tempat, tidak menggunakan layer yang sudah ada. Seperti sebagai contoh, kita akan berikan efek hujan. Di sini ada yang namanya rain. Saya akan ketik di sini rain. Dan efek standarnya ada yang namanya CC Rain Fog. Anda bisa mendapati dengan instalan After Effects standar ya. Tapi sebelumnya saya akan membuat sebuah tempat kosong untuk menempatkan rain tadi. Nah, caranya saya akan mengaktifkan composition, jendela composition, kemudian saya akan masuk layer, new, kemudian saya akan pilih yang namanya adjustment layer. Adjustment layer tidak terlihat di sini, dia hanya sebuah layar kosong di sini, dan disinilah kita akan masukkan sisi rainfall. Saya bisa ketik kata kuncinya di sini, dan hasil yang saya dapat saya bisa drag ke adjustment layer dan memberikan efek pada sebuah objek. Itu istilahnya seperti ngasih kekuatan super pada seseorang. Tidak berguna kalau tidak bisa mengendalikannya. Maka disitulah After Effects memberikan sebuah tempat namanya Effect Control. Sebelah sini nih. Inilah tempat dimana kita ngontrol kekuatan super kita, yaitu hujan. Ada berbagai macam tempat kontrol. Propertinya juga banyak banget. Dan saya akan coba cek buka adjustment layer ini. Saya akan buka. Saya akan mendapati properti tambahan yaitu effect. Efek ini saya buka, saya mendapati sisi rainfall seperti yang sudah kita terapkan. Dan saya buka lagi, saya juga mendapati properti dari sisi rainfall. Perhatikan di sini ada drop, size, speed, wind. Di sini juga sama. Drop, size, speed, wind. Artinya dua properti ini adalah dua properti yang sama. Jika Anda rubah di bawah, maka yang atas juga akan berubah. Jika Anda rubah yang di efek control, di bawah juga akan berubah. Ya, tergantung Anda lebih enaknya mainnya di mana gitu aja. Seperti saat ini Anda bisa menjadi seorang pawang hujan dengan mengatur jumlah curah hujannya. Dropsnya bisa kita atur. Kemudian size, besarnya curah hujan. Nah, ini kalau seperti ini udah bawa banjir di mana-mana nih ya. Kedalaman hujannya, maksudnya seberapa banyak hujan sampai sana. Kecepatan hujan, gila. Kecepatan hujan kita bisa atur sendiri. Anginnya, bahkan kita bisa atur anginnya. Jadi anginnya kita bisa atur arah anginnya mau kemana nih. Wah. Dan juga yang lain. Perhatikan jika Anda mendapat sebuah properti ada stopwatch. Artinya itu bisa kita animasikan. Sebagai contoh. Saya pengen pada detik 0 hujannya adalah 19.900. Oke, saya klik stopwatchnya. Pada detik 2 saya pengen curah hujannya lebih tinggi, saya pakai 25.000. Saya nggak tahu bisa nggak ini komputer saya. Kelihatannya udah mulai berat. Ini semakin tebal. Detik 4 saya pengen hujannya mulai reda, saya pakai 8.000 saja. Ya, detik 6 saya pengen hujannya benar-benar reda, saya pakai sekitar 200. Dan di detik 8 dia mulai hujan lagi ke arah 15.000. Saya akan coba rewind dari depan dan saya akan coba play. Bisa Anda cek, ini hujannya pertama, Bimo cukup ini. Alah, ada tulisan wayang juga. Ini, udah mulai reda hujan. Ternyata cuma hoax. Hujan muncul lagi. Kurang lebih seperti ini. Demikian juga dengan arah hujan dan lain sebagainya. Fix tanpa adanya dupa menyan ataupun syarat saya yang diperlukan jadi pawang hujan, kita udah bisa jadi pawang hujan, cuman hujan lokal. Efek replacement adalah sebuah efek yang kita terapkan pada objek, maka objek tersebut akan berubah jadi efek tersebut. Maka misal kalau saya gunakan badan ini sebagai tempatnya, saya akan berikan efek, maka badan akan hilang dan berubah jadi efek yang dimaksud. Salah satu contohnya adalah kita jika menggunakan yang namanya efek petir. Saya gunakan di sini, saya akan ketik lighting.
Di sini saya nemu namanya Advanced Lightning. Jadi ini fungsi dari petirnya. Nah, ketika saya terapkan misalnya ke badan ya, saya terapkan ke badan, maka badan hilang dan dia berubah jadi petir. Ini disebut dengan nama replacement effect. Maka dari itu kita akan berikan sebuah efek yang bersifat solid, sebuah objek yang bersifat solid. Saya akan masuk menu layer, new, kemudian saya akan bikin yang namanya solid itu sendiri. Warna bisa Anda ganti dan saat ini ukurannya sudah menyesuaikan sama ukuran dari projectnya. Saya tekan OK. Wow, pengen cedar membahana ya. It's okay, nggak masalah. Saya akan drag Advanced Lightning ke solid yang kita bikin, Magenta Solid 2. Dan voila, kita menciptakan sebuah petir. So, Thor saya harap tidak akan marah melihat ini. Kita bisa ngasih efek yang ada di sini. Dan kekuatan dari petirnya Thor pun bisa kita kontrol di efek kontrol. Oke. Perhatikan di bagian lightning type dan lain sebagainya ada di sini. Kita bisa atur juga sebagai contoh di bagian direction. Ini contohnya sedang direction. Oh, ada yang lebih penting. Di sini ada origin sama direction. Origin artinya adalah sumber dari petirnya, sedangkan direction adalah arah menyambarnya. Ini arah menyambarnya. Berbagai macam tipe petir bisa kita lakukan di sini, bahkan pengaturan dari core settingnya. Sebagai contoh, Anda tidak ingin petir berwarna core-nya putih, Anda bisa ganti yang lain, misalnya merah mungkin. Nah, cukup aneh ya, saya coba kembalikan ke putih. Mungkin di tipenya, saat ini direction, bagaimana dengan strike? Oh, sifatnya yang menyambar seperti ini. Kayak gitu. Kemudian yang tipenya breaking. Wow, ini ada semacam anak petirnya ya, menyambar-nyambar. Mungkin lebih petir tapi lebih ke listrik ya. Semoga ini bisa menambah buat listrik rumah ya kan. Dan di sini ada bunci. Anda bisa memberikan efek Chidori di sini. Luar biasa, Sasuke pun bisa kita lakukan di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tentu saja ini berat. Dan jika kita mau menganimasikannya, kita bisa arahkan direction dan originnya sesuai dengan yang kita mau ke arah mana dan lain sebagainya. Dan saya nggak tahu dengan komputer Anda, tapi komputer saya udah mulai terasa beratnya. Semoga ini tidak terjadi pendarahan ya. Maksudnya di komputer saya, atau hard disknya diledek atau gimana. Bagaimana dengan properti yang ada di layar tadi atau di layar ini, channel ini? Apakah ini juga kita bisa atur? Sebenarnya justru di sini adalah tempat dimana kita paling advance karena keyframe bisa kelihatan. Sedang kalau di efek kontrol itu tidak terlihat ya. Oke, setelah jadi sedemikian rupa, kita bisa berparah lagi dengan menambahkan musik andalan kita di timeline dan kita bisa play. Tentu saja saat ini jauh lebih berat dikarenakan efek Chidori yang memungkinkan penggunaan RAM lebih maksimal lagi. Ya, tadi saya cuma merasakan 2 ya. Anda bisa dengerin. Oke, luar biasa remuk. Tapi intinya kita baru belajar dulu ya. Berikutnya kita akan coba merender hasil ini menjadi sebuah sajian file video. Caranya kita masuk dari composition. Oh ya, mungkin ada baiknya kita simpan dulu file save atau save as. Pastikan Anda menyempatkan di mana. Saya kasih nama efek, saya tekan save. Kemudian saya akan masuk composition, pre-render. Nah, di sini Anda akan diberikan jendela render queue atau antrian dari render. Dan project tadi apakah hilang? Di sebelahnya. So nggak usah takutnya. Nah, di sebelahnya. Inilah render queue dan kita bisa lihat di sini adalah daftar renderan yang ada. Ada yang perlu kita atur. Yang pertama mungkin tempat custom AV yang ada di sini atau pengaturan dari kualitas video maupun ukuran. Jika Anda buka custom AV yang di sini, Anda akan diminta untuk formatnya, mau format apa. Jika Anda punya kodek MP4 yang sudah terbaca di After Effects, maka akan lebih memudahkan ya. Saat ini pilihannya saya tidak banyak, saya hanya pakai QuickTime ataupun AV. So saya akan pakai AV.
Kemudian di bagian yang lain mungkin di format option. Oh ya, untuk RGB-nya saya pakai RGB aja tanpa ada alpha, artinya tempat kosong biar tidak hilang. Kemudian format optionnya, disinilah tempat dimana kita akan menentukan kodek. Kodek adalah kompresor, dekompresor. Sedikit informasi aja. Ini adalah semacam algoritma yang nanti akan mengaruhi file video kita sehubungan dengan size, ukuran gambar, kualitas gambar, dan compatibility gambar. Jika Anda pernah mendapati kasus mengapply sebuah video dan ada keterangan codec not found, itu artinya player Anda tidak memiliki database dari codec atau algoritma waktu render dari file video tersebut. Maka biasanya dipinta untuk update player. Nah, di codec inilah kita akan milih. Masing-masing codec akan memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Ada yang kualitas bagus filenya besar, ada yang kualitas kecil filenya juga rendah. Ada yang kualitas bagus file kecil namun compatibility-nya yang rendah, artinya tidak semua player bisa nge-apply. Jika Anda menggunakan NaN, artinya file ini dirender dalam keadaan tidak terkompres. Kualitasnya akan bagus, akan tetapi ukuran filenya bisa gila-gilaan. Nah, saat ini saya akan menggunakan XFit saja. Ini sebuah codec untuk MPEG-4 dan kualitasnya saya biarkan dalam keadaan standar yaitu 100. Saya tekan OK. Kemudian jika Anda menginginkan ada suara audio outputnya, di sini pastikan audio output on. Kemudian saya akan tekan OK. Kemudian saya akan mengulang lagi tempat penyimpanan di mana. Biasanya di sinilah tempat kita bingung menyimpannya ya. Saya akan taruh di folder video di sini dan saya akan simpan. Kemudian saya akan tekan tombol render ini. Proses akan berjalan. Disinilah hardware semua akan diuji ya. Nah, jika benar akan ada suara dan saya bisa cek ulang. Tadi filenya ada di videos kalau nggak salah. Dan disinilah file videonya. File lah yang siap Anda distribusi, yang siap Anda atur ulang, atau mungkin Anda taruh YouTube atau manapun, atau bisa Anda del. Oke, pawang hujan, Thor, Chidori bukan sebuah kekuatan dari seorang Bima, namun seorang dalang pun bisa menjadi profesi yang berbeda-beda, termasuk superhero hayalan dalam waktu yang singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for watching and see ya.